Muhammad. Apakah bisa melihat? Sudah bisa dilihat ya di layar? Ya. Nah, kita akan berbicara tentang tahapan perkembangan anak usia 1 sampai 2 tahun, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ya, ada beberapa hal yang ingin saya ingin saya kenalkan dulu, ya, agar ibu-ibu kemudian menjadi paham apa sih manfaatnya gitu. Kita mengetahui tentang tugas perkembangan. Saya di awal-awal itu sudah menjelaskan ya manfaat tugas perkembangan. Ketika kita memahami tugas perkembangan anak di usia tertentu, maka kita bisa memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa segera mendeteksi jika sekiranya ada satu keterlambatan perkembangan dari anak-anak kita. Nah, pada saat ketika kita sudah tahu tugas perkembangan anak, misalnya anak kita usia 1 tahun, lalu kita baca tugas perkembangannya apa. Nah, setelah kita membaca tugas perkembangan anaknya itu, lalu apa sih yang mesti kita lakukan? Konsep ZPD ini menjelaskan bahwa harus ada suatu ikhtiar dari kita ya sebagai ibu atau sebagai guru untuk kita bekerja pada wilayah celah antara apa yang bisa anak lakukan dengan apa yang belum bisa anak lakukan, lalu kita membantunya secara bertahap. Nah, ini yang masuk dengan konsep ZPD. Nah, aplikasinya agar ibu-ibu semua bisa paham, saya mencoba untuk menjelaskannya, misalnya contohnya begini. Anak-anak pada saat belajar memakai kaos kaki, itu kan anak-anak tidak langsung ya, dia bisa langsung pakai kaos kaki. Nah, apa yang bisa kita lihat, misalnya anak-anak itu sudah bisa memegang sesuatu dengan jari-jarinya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah ketika kita ingin anak-anak kita bisa memakai kaos kaki sendiri, kita memberikan contoh kepada anak-anak. Kalau anak-anak mau pergi, kita dudukkan di pangkuan kita, lalu kita pakaikan kaos kaki, itu semuanya awalnya seperti itu. Nah, secara berulang ketika anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya terkait dengan kaos kaki, lalu dengan kakinya, nah pada saat itu anak belajar bahwa kaos kaki itu ada hubungannya dengan kakinya. Kemudian anak juga belajar, kalau saya pakai kaos kaki, itu ada hubungan dengan satu kejadian, misalnya ketika saya mau pergi. Nah, pengulangan-pengulangannya demikian, itu masuk di dalam otak anak. Nah, setelah itu, kalau sudah sering kali berulang, maka akan terlihat bahwa anak-anak kita muncul keinginan untuk memakai kaos kaki sendiri. Lalu, seorang ibu ketika sudah mengulang beberapa kali, mulainya adalah dengan cara ibunya semua gitu loh, mulai dari memasukkan kaos kaki itu semua dilakukan oleh ibu. Nah, secara bertahap seorang ibu bisa mencoba mulai dari memasukkan kaos kaki tapi tidak seluruh kakinya, lalu meminta anak untuk tinggal menarik sampai akhirnya kaos kaki itu bisa seolah-olah dipakai sendiri oleh anak. Nah, latihan-latihan seperti itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya anak bisa memakai kaos kaki sendiri. Nah, ini contoh daripada zone of proximal development, ya, penerapan daripada ZPD. Karena itulah ya kenapa di TK Anak Soleh Makassar dan Bekasi pada saat di awal tahun itu selalu kerja yang pertama kali dilakukan oleh para guru itu adalah melakukan observasi terlebih dahulu dari perkembangan anak-anaknya. Kenapa? Karena tahapan perkembangan anak itu unik dalam pengertian bahwa antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda gitu perkembangannya. Kalau kita berbicara tahapan perkembangan yang lebih lengkap, maka kita harus melihat bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana perkembangan emosinya, bagaimana perkembangan sosialnya. Nah, saya tidak menjelaskan di sini karena memang itu perlu waktu yang cukup lama ya, tetapi saya memberikan gambaran kepada ibu-ibu semua. Nanti para umahat sahabat keluarga bisa mempelajari sendiri ya tugas-tugas perkembangan melalui berbagai akses yang ada ya di internet. Nah, jadi ketika para guru itu akan melakukan program untuk anak-anaknya, prinsip pertama yang harus dipegang oleh para guru itu dan juga para orang tua, melihat dulu anaknya sekarang ada di tahapan mana. Jadi nggak langsung bikin program. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu apa sih yang sudah anak lakukan
Nah, ketika kita sudah melihat apa yang bisa anak lakukan, selanjutnya adalah baru nanti kita akan membuat pijakan-pijakan secara bertahap, sehingga perkembangan anak itu nanti akan mencapai sesuai dengan usianya. Nah, ini yang maksud dengan zone of proximal development. Selanjutnya adalah bahasa natural itu seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan ya, bahasa natural itu adalah kemampuan-kemampuan yang ada pada anak-anak kita dan di seluruh dunia itu sama, ya. Jadi itu yang disebut dengan bahasa natural. Ini sebetulnya kita bisa saja, udah deh kita belajar sendiri gitu ya, membaca anak-anak kita itu sebetulnya bisa ya, ibu-ibu semua. Tetapi para ahli ini sudah membaca dan melakukan penelitian terhadap anak-anak terhadap anak-anak di berbagai negara, lalu dari hasil pengamatan mereka kemudian membantu kita dengan membuat apa yang disebut dengan tugas perkembangan. Nah, ini bisa sangat membantu kita lalu untuk dijadikan acuan oleh kita sebagai satu standar apakah anak kita itu berkembang dengan baik ataukah anak kita ada satu keterlambatan. Kalau misalnya ada keterlambatan, kita segera gitu loh, kita segera mendeteksinya secara dini dari awal, lalu kita segera mengejar dengan cara memberikan stimulasi-stimulasi. Nah, ini juga yang bisa membantu orang tua ketika anak-anak kita memang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya bisa kita lihat sejak dari awal. Nah, kalau sejak dari awal biasanya ketika diberikan intervensi lebih dini, maka insya Allah itu akan sangat membantu anak. Dan ketika anak itu dibantu dengan cepat, dampaknya adalah ini juga akan bisa membantu para orang tuanya. Nah, ini saya memberikan contoh bahasa natural anak-anak kita. Ya, untuk ini adalah seorang bayi, usianya adalah 5 bulan. Nah, coba perhatikan. Nah, ibu-ibu lihat ya, giginya, mulutnya, ya belum ada giginya biasanya, mulutnya. Ini mulutnya bergerak-gerak seperti itu. Kita sudah membahas ya, untuk anak usia 0 sampai 12 bulan, mereka itu senang sekali memasukkan berbagai benda ke dalam mulutnya. Itulah cara mereka memanipulasi. Memanipulasi itu artinya cara mereka untuk mengetahui apa sih gitu loh, benda-benda yang mereka lihat itu seperti apa gitu loh. Caranya adalah dengan memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, tadi ibu-ibu bisa melihat ketika anak melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan mengunyah, itu adalah gerakan-gerakan yang bukan dilatih oleh orang tua, tetapi itu adalah bahasa natural anak. Ketika anak itu muncul kemampuan tertentu seperti orang yang sedang mengunyah, Allah sudah mempersiapkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita ketika memasuki usia 6 bulan, 7 bulan, dan mereka sudah semakin banyak bergerak sehingga mereka juga semakin banyak membutuhkan nutrisi, maka kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan atau nutrisi selain daripada ASI itu sudah Allah siapkan. Jadi mulai dari kemampuan mengunyah terlebih dahulu, walaupun giginya itu masih belum muncul atau belum semuanya gitu tumbuh. Tetapi kemampuan itu sudah Allah siapkan. Nah, ini contoh dari yang disebut dengan bahasa natural. Nah, selanjutnya yang akan saya perlihatkan bahasa natural juga, ini adalah contoh dari Ananda Kayis, ya, salah seorang anak dari salah satu ibu di komunitas sahabat keluarga. Kayis ini usianya 10 bulan. Nah, anaknya lagi senang-senangnya membongkar. Lagi senang-senang membongkar, meraup, pokoknya mengambil dengan jari-jarinya, ya. Nah, kalau kita lihat dengan tugas perkembangan, anak usia 10 bulan memang sedang seperti itu. Sehingga para ibu kalau misalnya melihat anak-anaknya masuk masuk di kamar, terus ada tempat laci penyimpanan baju, anak itu paling senang membukanya lalu membongkarnya. Ya, semua baju itu dia keluarkan. Atau misalnya melihat lemari, lalu lemarinya itu terbuka, melihat ada isinya, apa yang ada di dalam lemari itu, lalu dia bongkar. Dibawa ke dapur, ya alat-alat di dapur itu juga dia bongkar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pukul-pukul, dia ingin tahu suaranya seperti apa. Nah, ini salah satu bentuk daripada tugas perkembangan
yang telah dicapai oleh anak kita. Nah, kalau para umahat itu kemudian paham tentang tugas perkembangan seperti ini, ketika anak-anak kita melakukan membongkar baju, membongkar mainan, ya, ibu itu nggak bisa marah, nggak boleh marah gitu. Karena apa? Justru ini kemampuan yang kita tunggu-tunggu, ya. Ini adalah satu tugas perkembangan yang normal, tetapi yang perlu dilakukan oleh para ibu adalah bagaimana agar anak-anak itu bisa terstimulasi dengan cara yang terarah. Dari situlah kita bisa membuat program-program kegiatan main sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang terlihat. Nah, kalau untuk Ananda Kais, apa sih apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, kalau anak itu bisa membongkar, kita lihat di tahapan selanjutnya yang kita harapkan itu adalah anak-anak bisa kemudian memasukkan ke dalam satu tempat. Jadi kalau yang awalnya membongkar, yang kemudian harus kita dukung adalah anak kemudian bisa memasukkan kembali semua benda-benda itu ke dalam wadah-wadah. Maka seorang ibu bisa mulai menyiapkan dengan cara semua mainan-mainan nih, mainan-mainan yang asalnya tercampur itu mulai diklasifikasikan. Misalnya klasifikasinya apakah berdasarkan warna atau berdasarkan jenis. Jadi ada wadah-wadah yang mudah untuk diambil oleh anak kapan saja. Nah, setelah itu kalau sudah diklasifikasi, itu kan membuat mainan-mainan itu lebih mudah untuk disimpan. Nanti pada saat anak-anak selesai membongkar, seorang ibu bisa mengajak anak, mulai dari mencontohkan dulu, ada sudah selesai main, perhatikan ibu memasukkan mainan ini ke dalam wadah. Ibu memasukkan satu demi satu. Nah, ini dengan cara bicara seperti itu, mengulang-mengulang, anak-anak pertama kali itu melihat. Sampai nanti kalau itu sudah terjadi pengulangan, anak-anak itu menjadi paham apa yang harus dia lakukan kalau dia sudah selesai memainkan satu jenis alat main. Dia nanti akan asyik terlihat. Setelah membongkar, lalu ibunya kalau stimulasinya baik, anaknya diajak, yuk kita bereskan mainan. Oh, dia paham bahwa ini ada konsep bereskan, ada awal, ada akhir, dan dia senang biasanya asal ibunya itu sabar mendampingi. Kemudian, kemampuan yang lain, di situ kemampuan meraup. Meraup itu adalah mengambil benda dengan seluruh jari-jarinya. Anak di tugas perkembangan selanjutnya harus bisa mengambil benda-benda tidak dengan cara meraup saja, tetapi dengan menggunakan katakanlah 2 jari, ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa memberikan beberapa alat-alat main yang bisa melatih anak untuk mengambilnya dengan hanya menggunakan 2 jari. Nah, ini contoh daripada penerapan praktek ZPD tadi. Nah, yang selanjutnya adalah anak-anak kita ketika mereka belajar tentang sesuatu, maka mereka itu harus belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman ini tidak bisa hanya sekali dilakukan dialami oleh anak. Untuk bisa mencapai satu perkembangan tertentu, pengalaman ini harus berulang kali dilihat oleh anak. Saya akan memperlihatkan kepada para umahat semua, ya, contoh anak ketika mau belajar makan sendiri. Ibunya itu memberikan dulu makanan dan kita lihat apa yang dilakukan oleh anak. Ya. Aduh. Ini Ananda Kais, ya. Ibunya menyampaikan saat itu kepada saya, anaknya usia 9 bulan, ya mau masuk 10 bulan, tapi anaknya belum bisa makan sendiri. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya anak sudah bisa belajar, tetapi harus secara bertahap. Nah, nanti ibu-ibu bisa lihat ya, hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari stimulasi ini. Ya. Tetapi yang saya ingin kemudian katakan kepada ibu-ibu semua, ketika pertama kali anak itu dikenalkan dengan sesuatu, biasanya respon mereka itu adalah dengan cara stimulasi sensori motorik. Stimulasi sensori motorik itu artinya anak itu ingin memuaskan dulu rasa ingin tahunya. Dia akan pegang dengan jari-jarinya. Bahkan bisa jadi ketika melihat sesuatu yang baru, dia pegang, lalu dia tempelkan ke mukanya, dia ingin merasakan bagaimana rasanya. Nah, ini respon yang seperti ini adalah respon yang sangat wajar.
Ya, respon yang sangat wajar sehingga ibu-ibu tidak perlu marah ketika melihat anak belum bisa melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Tetapi yang sangat luar biasanya adalah, nah sebentar, yang sangat luar biasanya adalah ketika saya sampaikan kepada Ibunda Kayis bahwa yang terlihat pada anak seperti itu ketika pertama kali baru belajar makan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena anak baru. Anak di usia 0 sampai 2 tahun, itu menurut Piaget, adalah anak yang sedang ada dalam tahapan sensori motor. Kenapa dalam tahapan sensori motor? Ini ada hubungannya dengan saraf sensorik motorik yang sudah pernah saya jelaskan. Saraf sensori motorik itu adalah saraf yang memberikan informasi kepada sel-sel otak. Kalau minim benda-benda atau stimulasi anak terkait dengan saraf sensori motorik, itu sama saja dengan informasi yang masuk di dalam kepala otak anak itu juga minim. Semakin banyak, akan semakin kaya informasi yang masuk di dalam sel otak anak. Nah, Ibu perhatikan di sini saya akan share screen ketika ibunya Kayis ya memberikan stimulasi sabar, kemudian bicara kepada anak, kemudian memperlihatkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak karena itu adalah makanan. Nah, yang asalnya tadi menepuk-nepuk, kita perhatikan anak sekarang sudah mulai tahu ini adalah makanan, dimasukkan ke dalam mulut, ada rasanya, enak rasanya, dan dia sudah mulai tuh mau mencoba. Dan ketika ibunya juga memberikan alat, yaitu sendok, dia juga sudah mulai mencoba untuk memasukkan sendok itu ke dalam mulutnya, meskipun pada saat dia menggunakan sendok tersebut, itu belum sempurna ya, cara dia menggunakan sendok. Nah, karena itulah kenapa pada saat kita mendidik anak-anak kita untuk melewati dari setiap tahapan-tahapan, prinsipnya harus sabar. Karena anak kita tidak bisa menguasai satu kemampuan itu sekaligus. Itu harus lewat pengalaman-pengalaman yang berulang kali, sebagaimana yang saya sampaikan itu kurang lebih sekitar 300.000 kali ya, daripada kita sampai menghitung, lebih baik kita fokus saja kepada ikhtiar yang harus kita lakukan sampai nanti rasanya itu tiba-tiba saja anak-anak kita itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa membereskan mainan, sudah bisa pakai baju sendiri. Nah, semua itu seolah-olah tiba-tiba, padahal kemampuan-kemampuan tersebut adalah kemampuan yang muncul ketika kita membuat program-program yang terarah sesuai dengan tugas perkembangan anak. Nah, pada saat kita memberikan program, sesuaikan dengan tahapannya. Tadi saya memperlihatkan video yang dilakukan oleh Ibunda Kayis kepada anaknya, ya. Ada satu yang saya memberikan saran kepada beliau, piring yang digunakan. Jadi piring yang digunakan itu ketika anak pertama kali belajar makan sebaiknya piring yang aman, piring yang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah ya. Demikian juga sendoknya, karena biasanya sendok yang seperti itu ketika dimasukkan ke dalam mulut, kalau tidak tepat itu bisa menimbulkan rasa sakit ya pada mulut anak. Nah, berikan dengan alat yang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan rasa sakit pada anak. Nah, saya kira ibu-ibu semua, para umahat, sahabat keluarga bisa mencari alat-alat makan untuk anak-anak seusia seperti itu. Itu biasanya banyak dan itu adalah alat makan yang aman buat mereka. Jadi kalau yang ingin saya memberikan masukan kepada Bunda Kayis, mulailah dari alat makan yang aman dulu. Jadi jangan langsung berikan tadi tempat yang terbuat dari keramik seperti itu. Kenapa? Karena bisa membahayakan ketika pecah, jatuh, bisa melukai anak. Dan bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai alat tempat duduk seperti tadi yang ada dalam video, bisa kok dengan cara menggelar saja di lantai, di situ ada koran atau misalnya karpet yang bisa dicuci, lalu anak belajar makan sendiri. Prosesnya memang
cukup membutuhkan waktu, tetapi ketika anak itu diberikan pengalaman berulang kali, maka keterampilan tersebut insya Allah akan menjadi satu keterampilan yang dikuasai oleh anak-anak kita. Dan nanti ibu-ibu semua akan amazing ya melihat perkembangan anaknya ketika mereka diberikan ruang, ketika mereka diberikan kesempatan, itu Masya Allah, anak-anak kita itu bisa belajar dengan cepat. Kemampuan otak anak-anak luar biasa. Ya, nah baik, selanjutnya saya akan lanjut kembali dengan presentasi saya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan belajar dari pengalaman. Ya, selanjutnya adalah saya ingin mengajak para umahat semua untuk belajar lebih banyak tentang anak-anak kita. Nah, kenapa? Karena anak-anak kita yang lahir, terutama kalau untuk anak-anak yang lahir tahun 2011, 2012, itu kata para ahli disebut dengan generasi alfa ya. Nah, disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak kita tuh sesuai dengan zamannya. Nah, kita merasakan betul ya, bahwa setiap zaman itu memberikan suatu tantangan yang berbeda. Saya lahir di tahun 1960 sampai 79, ya di rentang itu. Jadi saya ini termasuk orang yang Gen X. Nah, saya memiliki anak yang anak-anak itu termasuk kategori Gen Y dan termasuk kategori Gen Z. Dan saya juga melihat anak-anak saya yang lahir di Gen Y, Gen Z itu cara komunikasinya, cara kemudian belajar, kemudian tantangan yang mereka hadapi itu berbeda dengan pada saat saya tumbuh ya, pada saat kecil. Dulu pada saat saya kecil, tantangan yang terkait dengan alat gadget itu hampir dikatakan tidak ada. Dan ruang bagi saya untuk bisa bereksplorasi terkait dengan alam itu bisa dilakukan kapan saja. Saat saya kecil, di depan rumah saya itu terbentang sawah. Sehingga kalau saya mau main ke sawah, saya botram, istilahnya saya bawa makanan, lalu saya makan di tengah sawah, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh saya dan kakak adik saya itu kapan saja. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan, dan semua yang masuk di dalam otak saya melalui seluruh indera, itu kan berpengaruh terhadap cara berpikir kita. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan yang ada, kita menghadapi anak-anak yang lahir di Gen Y dan Gen Z, itu punya tantangan yang berbeda, salah satunya ada tantangan terkait dengan alat gadget. Kemudian tantangan yang berikutnya, terutama bagi orang tua yang anak-anaknya tinggal di daerah perkotaan. Kita lihat, kalau di daerah perkotaan itu rumah semakin kecil, rumah semakin sempit, lahan juga semakin terbatas, dan tempat bagi anak-anak kita untuk bereksplorasi dengan alam itu kan semakin minim, ya, semakin minim aksesnya. Nah, kecuali bagi mereka yang masih tinggal di perdesaan, ya itu mereka masih punya kesempatan yang luas untuk bisa menikmati dan bersentuhan langsung dengan segala yang sudah Allah sediakan di alam ini. Tetapi kalau untuk yang di daerah perkotaan, stimulasi-stimulasi dari alam itu makin terbatas. Karena itulah kemudian beberapa sekolah yang ada di perkotaan itu berpikir bagaimana caranya memberikan stimulasi yang kaya kepada anak-anak di usia dini, di mana anak usia dini itu harus melibatkan sensori motorik. Mereka kemudian merancang kegiatan-kegiatannya di sekolah yang menstimulasi sensori motorik. Nah, untuk anak-anak di Gen Z, saya akan berbicara tentang anak-anak di Gen Z karena kebanyakan untuk anak-anak kita sekarang ini adalah mereka yang lahir di Gen Z ini. Ya, saya belum membahas untuk Gen Alpha, ya, tetapi mirip-mirip antara Gen Alpha dengan Gen Z. Nah, beberapa ciri daripada anak-anak yang lahir di Gen Z itu, mereka adalah anak yang sudah banyak berinteraksi dengan alat gadget. Jadi mobilitas mereka itu sudah lebih cepat, lebih instan, ya. Mereka sudah terhubungkan, sehingga dampaknya anak-anak yang lahir di Gen Z ini adalah anak-anak yang terbiasa untuk memperoleh sesuatu itu dengan cara yang mudah. Sebagai contoh kecil saja, dulu kalau kita itu lapar ya, seperti saya itu lapar, kemudian pengen makan, ingin makan, maka apa yang harus dilakukan? Kalau ke dapur, ternyata tidak ada nasi, tidak ada lauk, apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus masak nasi, saya harus beli ikan, harus pergi keluar rumah, kemudian warungnya itu berjarak dari rumah, jadi harus ada ikhtiar
ikhtiar yang melibatkan aktivitas fisik yang lebih banyak. Tapi perhatikan dengan anak-anak yang lahir pada generasi Gen Z ini. Kalau mereka itu lapar, dengan mudah mereka itu bisa pesen GoFood ya. Bisa pesen GoFood, lalu tiba-tiba makanan itu sudah ada di rumah. Sehingga anak-anak kita itu tidak belajar tentang proses, tentang ikhtiar. Karena itu semuanya serba instan, serba cepat. Nah, ini adalah merupakan salah satu dari pengaruh perkembangan teknologi. Nah, karena itulah kenapa saya pada beberapa pekan kemarin banyak berbicara tentang ayo bangun life skill pada anak-anak kita, ayo bangun kemandirian pada anak-anak kita. Kenapa? Karena salah satunya ini Bu, ya anak-anak kita yang lahir di Gen Z ini sudah banyak berinteraksi dengan digital, dan itu bisa memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan satu akses tertentu. Ya, nah jadi dengan cara membelajarkan anak life skill, kemandirian, membuat anak-anak kita itu belajar tentang sebuah proses. Nah, ini penting sekali bagi para orang tua untuk mulai membangun kemampuan life skill ini pada anak-anak kita sejak dari dini. Ya. Nah, sehingga harapannya orang tua tidak lagi berpikir anak-anak kita itu cukup hanya belajar pengetahuan di sekolah, mereka tidak melakukan atau tidak terlibat di dalam aktivitas di rumah. Ketika anak-anak itu minim interaksi dengan life skill-nya, anak-anak kita itu sebetulnya stimulasi terhadap sel otaknya menjadi menjadi terbatas ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu di 0 sampai 2 tahun, periode itu adalah sensorik motorik. Berarti mereka memang harus banyak dilibatkan dengan kegiatan benda-benda secara langsung. Lalu di usia 2 sampai 6 tahun ya, mereka ada di dalam masa praoperasional. Apa yang maksud dengan masa praoperasional? Masa praoperasional itu adalah mereka belajar tentang proses sesuatu. Nah, belajar tentang proses itu tidak bisa dijelaskan lewat YouTube, tidak bisa dijelaskan dengan hanya menonton. Harus anak itu dilibatkan sehingga membuat pengalaman anak menjadi semakin kaya, dan ketika anak itu semakin kaya, sel otak yang bersambungan pun itu akan semakin banyak dan mielinnya akan semakin tebal. Nah, kemudian ciri dari Gen Z juga ya, anak-anak kita yang lahir di lewat tahun 1995 ini adalah mereka digital native sih. Mereka adalah orang-orang yang banyak mendapatkan informasi itu dari akses internet. Sehingga bisa saja orang tua itu kalah pengetahuannya dari anak-anak. Karena anak-anak itu bisa cepat aksesnya, apalagi model saya yang Gen X. Saya gaptek gitu ya. Jadi saya juga mau nggak mau itu saya harus ikut belajar tentang teknologi, walaupun ya saya tidak bisa menyaingi kecanggihan daripada anak-anak saya yang lahir mereka sebagai generasi Gen Z. Tetapi saya tetap belajar gitu. Kenapa? Karena anak-anak saya di generasi Gen Z ini, mereka bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang cepat. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah kita sebagai orang tua itu nggak boleh kalah menjadi menjadi orang rujukan bagi anak-anak kita. Ketika kita sebagai orang tua itu berhenti untuk belajar, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita itu akan mendapatkan informasi dari internet, tapi tidak dibarengi oleh suatu kerangka dari kita, maka mereka sangat besar potensinya untuk terbawa oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Karena di internet juga kan berbagai macam, tidak semua beritanya itu adalah berita yang benar. Berarti anak-anak kita tuh harus dibelajarkan membedakan mana berita yang hoax, mana yang bukan. Terutama berkaitan dengan mana berita-berita ini yang bertentangan dengan Islam dan mana yang bukan. Sehingga pembelajaran yang terkait dengan bersumber untuk membangun ketauhidan atau pembelajaran yang berdasarkan kepada fondasi akidah, itu adalah pembelajaran yang harus dikenalkan kepada anak-anak kita tuh sejak dari dini. Karena apa? Karena ini Bu, anak-anak kita itu dihadapkan kepada tantangan serbuan informasi yang luar biasa. Dalam setiap detik mereka itu bisa mendapatkan informasi yang banyak ya, tanpa kemudian
mereka itu bisa tahu mana yang informasi bisa diterima, mana informasi yang ini harus difilter, mana ini informasi yang memang tidak boleh mereka ambil. Nah, kerangkanya itu harus diberikan oleh orang tua. Dan salah satu lagi tantangannya, kenapa anak-anak kita itu lebih suka untuk mencari informasi dari digital, dari berbagai internet. Karena biasanya tampilan-tampilannya itu menarik untuk mereka. Karenanya orang tua ketika menyampaikan informasi kepada anak-anak kita, maka tampilah diri kita ini sebagai orang yang memberikan informasi yang menyenangkan untuk mereka. Ya. Nah, untuk anak-anak di usia dini, salah satu yang bisa dilakukan adalah ketika kita membacakan kisah setiap hari kepada mereka, maka cara kita membacakan kisah kepada anak-anak kita itu membuat anak-anak kita itu seperti apa ya? Kita tuh seolah-olah pendongeng yang kaliber hebat gitu loh. Jadi ketika kita berkisah, anak-anak itu bisa kalau gembira, anak-anak tertawa. Kalau kemudian kisah itu sedih, anak-anak ikut terlarut. Nah, ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu harus bersaing dengan berbagai tayangan yang ada di berbagai media, ya baik televisi maupun di YouTube, ya, yang bisa jadi akan membuat anak semakin tertarik ketika kita tidak hadir di hadapan anak-anak kita itu sebagai orang yang memberikan informasi yang menarik. Ya, bagi saya sendiri, ya saya punya anak-anak yang sudah dewasa, ya. Saya mengusahakan setiap pekan itu membuat kesempatan untuk memberikan kajian kepada anak-anak saya, ya. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk saya. Kenapa? Karena ketika saya mau menyampaikan informasi dan informasi itu tidak akurat, mereka demikian mudah itu ngecek apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Dengan satu klik aja, ini bisa ketahuan apa yang disampaikan oleh saya itu bohong gitu ya, atau ada sumbernya ya, sehingga ketika saya belum berbicara kepada anak-anak saya, ya saya harus membaca buku. Saya harus menjadi orang yang memberdayakan diri agar saya juga punya literasi yang cukup untuk bisa berbicara kepada anak-anak, sehingga ketika anak-anak saya bertanya, kok di sini informasinya begini, kenapa di sini begini, maka saya bisa memberikan satu penjelasan kepada mereka, membuat anak-anak itu tahu bahwa kita pun sebagai orang tua berusaha untuk menghadirkan informasi kepada mereka itu adalah informasi yang bermutu. Nah, ini juga menjadi pelajaran untuk anak bahwa mereka pun ya harus melakukan hal yang sama. Mereka juga akan terdorong menjadi anak-anak yang suka, yang memperkaya dengan literasi. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan oleh ibu, tidak bisa dilakukan oleh orang tua ketika hari-hari mereka hanya dilibatkan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak memperkaya ilmu kita. Kalau sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga itu hanya menikmati sinetron, mohon maaf ya, misalnya melihat melihat informasi-informasi infotainment ya, di mana informasi-informasi tersebut adalah informasi yang tidak memperkaya wawasan kita, tidak memperdalam pengetahuan kita, maka tentu saja kemampuan kita untuk berbicara kepada anak-anak kita itu sangat terbatas. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan buat saya kenapa saya itu mendorong kepada ibu-ibu yang memiliki anak-anak usia dini, berkisahlah setiap malam sebelum anak-anak tidur. Ya, berkisah apa? Ketika ibu ingin berkisah, pasti ibu akan mencari apa lagi yang harus saya sampaikan. Berarti ibu harus buka buku, ibu harus baca buku. Ya, kalau misalnya satu buku udah selesai, pasti anak-anak misalnya sudah berulang kali ada rasa bosan, maka pasti ibunya juga berpikir, buku apa lagi yang harus saya bisa berikan untuk anak-anak. Nah, dengan cara demikian, anak-anak itu berkembang, dan anak-anak itu berkembang ketika ibunya juga berkembang. Ya, nah mulailah bagi para ibu-ibu, ya para ummahat sahabat keluarga di sini, mulai ketika anak-anak kita tuh kalau sudah bisa duduk saja, sudah bisa didudukkan di atas pangkuan, nah kita bisa mulai mengenalkan buku-buku kepada anak-anak kita. Buku-buku sekarang udah banyak sekali ragamnya. Untuk anak-anak yang di usia di bawah 1 tahun, sudah ada kan jenis buku yang terbuat dari kain, ya sehingga aman, tidak cepat robek, yang anak bisa bisa bolak-balik ya, jadi kita juga tidak khawatir merobeknya, anak-anak merobeknya, dan pada saat itu ibu bisa memberikan stimulasi yang banyak kepada anak kita bicara tentang
gambar-gambar yang ada di dalam buku tersebut. Nah, keterampilan-keterampilan seperti ini adalah keterampilan yang bisa melatih komunikasi para ibu. Ketika para ibu itu sudah berlatih komunikasi sejak anak-anak itu dari kecil, maka komunikasi orang tua, komunikasi ibu, itu nanti juga akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak. Nah, ciri dari generasi Gen berikutnya, generasi Gen Z berikutnya yang perlu diketahui adalah mereka itu anak-anak yang senang diajak dialog. Senang diajak dialog itu seperti apa ya? Senang diajak dialog itu artinya ketika kita menginginkan, mengharapkan mereka melakukan sesuatu, ya, maka caranya kita kepada mereka itu bukan lagi dengan cara direct, yang disebut dengan direct statement. Apa itu direct statement? Ya, direct statement itu kamu harus begini, jangan begitu, nggak boleh begini. Jadi komunikasi hanya dalam bentuk perintah, larangan, tetapi tidak melibatkan anak dalam suatu proses dialog yang membuat anak itu tahu kenapa saya harus melakukan begini, mengapa saya harus melakukan begitu, apa nggak boleh, saya punya cara yang lain. Nah, proses dialog inilah yang harus dikembangkan oleh para ibu-ibu sekalian, ya, muslimah sahabat keluarga, untuk mengembangkan kemampuan anak-anak kita, dan anak-anak kita ketika dilibatkan dalam proses dialog seperti ini, mereka akan merasa nyaman berbicara dengan kita. Mereka merasa menjadi bagian yang dilibatkan dalam mengambil satu keputusan, ya. Mereka merasa dilibatkan, mereka diberikan ruang, mereka diberikan kesempatan, dan kalaupun apa yang mereka putuskan itu adalah sesuatu yang keliru, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka para ibu memberikan saja gitu loh ruang untuk mereka. Nanti mereka juga akan belajar dari kesalahan yang mereka temui. Lalu mereka menjadikan itu sebagai satu pelajaran, dan itu membuat mereka menjadi berkembang. Mereka belajar apa sih yang salah dari apa yang saya lakukan kemarin. Nah, jadi proses komunikasi dialog ini adalah sebuah proses yang harus kita kembangkan kepada anak-anak, untuk yang anak-anak kita yang lahir dari generasi Gen Z ini. Karena itulah kenapa para guru-guru di TK Anak Soleh Makassar dengan TK Anak Soleh Bekasi, kalau orang tua yang sudah melihat bagaimana cara kami para guru itu berkomunikasi, yang kami lakukan adalah ketika berbahasa kepada anak, itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita mengharapkan anak-anak itu melakukan sesuatu, maka yang kita lakukan itu adalah bukan dengan cara kata-kata yang perintah atau kata-kata yang melarang mereka. Seketika saat itu mereka harus melakukan, atau seketika juga saat itu mereka harus meninggalkan. Tetapi kalimat yang kita sampaikan kepada mereka itu adalah kalimat-kalimat contoh, misalnya dengan pertanyaan atau dengan indirect statement. Apakah betul seperti itu caranya menggunakan balok-balok? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa membuat bangunan? Apa yang terjadi kalau balok-balok itu dipukul-pukul? Apakah bangunannya bisa kemudian kita lihat? Nah, ini contoh bagaimana komunikasi kita kepada anak-anak, tapi dengan cara mengajukan pertanyaan, bukan dengan perintah. Tujuannya sama, anak menggunakan alat main sesuai dengan fungsinya, mereka membangun dengan balok-balok, tetapi kita bahasanya bukan, ayo bangun, nggak boleh begitu. Ya salah, balok-balok bukan seperti itu caranya. Nah, kita tidak menggunakan kalimat yang seperti itu, tetapi kita menggunakan bahasa yang lain dengan mengajukan pertanyaan atau dengan indirect statement. Indirect statement itu artinya pernyataan tidak langsung. Pernyataan tidak langsung itu seperti apa? Ketika kita misalnya melihat anak kita memukulkan sendok ke atas piring, ya, pada saat makan, anak harus belajar menghubungkan antara kegiatan dengan kejadian. Ketika ada piring, lalu di situ waktunya makan, maka yang mereka lakukan bukan saatnya menimbulkan bunyi-bunyian, memukul-mukulkan piring, ya, tetapi yang harus dilakukan itu adalah anak fokus makan. Cara kita mengingatkannya adalah, lihat, mama menggunakan sendok untuk makan. Mama makan seperti ini. Ini adalah contoh indirect statement. Nah, kalau kita berkomunikasi seperti itu, insya Allah, ibu-ibu semua, kita akan berkomunikasi dengan lebih terkontrol, lebih terkendali, dan kemudian anak juga menerima informasinya itu mereka itu jadi kaya dengan cara komunikasi yang beragam dari kita, dan itu akan menjadi contoh buat mereka.
nanti ibu-ibu semua akan melihat ketika anak-anak itu diajak berkomunikasi seperti itu, maka mereka juga akan melakukan komunikasi yang sama dengan orang lain atau dengan kita sebagai orang tua dengan komunikasi yang sudah kita contohkan. Kalau kita sudah terbiasa dengan komunikasi yang kasar, anak-anak kita juga bisa bicara dengan kasar kepada kita. Tapi kalau komunikasi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu adalah komunikasi yang respectful, menghormati anak, bicara dengan sopan, bicara dengan santun, anak-anak juga akan menyampaikan kepada ketika ada keinginan, ada harapan, atau ada sesuatu yang mereka tidak sesuai lah, tidak sependapat dengan apa yang kita inginkan atau kita lakukan, mereka menyampaikannya itu dengan komunikasi seperti halnya yang kita contohkan. Ya, nah ini adalah tantangan bagi para orang tua yang memiliki anak di Gen Z. Apalagi mereka yang belum menikah ya, karena yang tergabung di sahabat keluarga ini ada juga mereka yang belum menikah, mereka nanti punya anak, itu generasinya lain lagi, itu ada gen alpha. Ya, cirinya juga salah satunya ya yang diprediksi itu adalah karena mereka berinteraksi dengan alat gadget ya, dengan alat gadget yang sudah sedemikian rupa sehingga para ibu, para orang tua ya itu betul-betul harus punya kontrol diri dalam hal penggunaan alat gadget. Kenapa? Terutama bagi anak-anak yang anak-anaknya masih anak usia dini. Ketika kita ingin anak-anak itu kontrol terhadap interaksi alat gadget, maka orang tuanya juga harus memberikan contoh bagaimana mereka juga kontrol terhadap penggunaan alat gadget. Ya. Nah, berikutnya adalah saya mulai akan memberikan sedikit gambaran seperti apa sih anak-anak yang di usia 1 tahun. Biasanya anak usia 1 tahun mereka sudah bisa belajar berjalan. Walaupun berjalannya itu masih tertatih-tatih ya, dan terkadang-kadang ada yang masih perlu bantuan orang tuanya untuk dipegang, dititah ya, kalau dalam bahasa Sunda tuh dititah gitu ya. Nah, tetapi biasanya anak-anak usia 1 tahun adalah anak yang sudah mulai belajar jalan. Nah, ketika mereka belajar jalan, maka saat itu mereka melihat bahwa dunia itu ternyata luas banget. Jadi ibaratnya kalau ibu-ibu semua diajak kepada sebuah tempat yang belum pernah ibu kunjungi, lalu tempat itu ketika ibu masuk itu ada tempat yang wah asik banget, maka apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Pasti ibu itu akan pergi ke sana, pergi kemari, ingin melihat apa yang ada di dalam tempat tersebut ya, karena amazing gitu loh buat ibu. Nah, seperti itulah anak-anak kita di usia 1 tahun. Berawal dari merangkak, kan kalau merangkak itu kan paling bisa hanya dilakukan di dalam rumah. Ketika di dalam rumah ya terbatas. Itu lagi gitu ya, di dalam tempat ruang keluarga, lalu ada dapur, ada ruang makan, ada kamarnya sendiri, ya terbatas di situ. Ketika mereka kemudian sudah belajar berjalan, kemampuan jelajah mereka itu menjadi lebih panjang dan mereka ternyata ibaratnya berkata, wow, Masya Allah gitu loh, ternyata dunia itu begitu luas dan ternyata di luar rumah saya begitu banyak sekali hal-hal yang belum saya tahu. Karena itulah kenapa mereka disebut sebagai anak yang hunger object. Hunger object itu maksudnya apa? Laper gitu loh sama benda-benda, dan inilah yang membuat mereka ketika melihat satu benda ya, mereka senang menunjuk gitu. Menunjuk itu maksudnya apa? Mereka ingin tahu itu tuh sebetulnya apa, ini apa, itu apa gitu ya. Cuman kemampuan bahasa mereka kan masih terbatas. Ketika nanti di usia 2 tahun mereka sudah mulai bisa mengucapkan beberapa kosakata, maka ibu-ibu lihat ya, para ummahat sahabat keluarga melihat kalimat-kalimat yang muncul pada anak-anak di usia 2 tahun itu adalah ini apa, itu apa, dan itu yang akan sering diulangi, ini apa, itu apa, dan terkadang-kadang untuk satu benda, dia akan bertanya berulang kali ini apa, walaupun ibu tuh sudah menjelaskan ini, gitu ya, menyebutkan, tapi anak itu ulangi lagi, karena memang prosesnya mereka tuh sedang seperti itu. Mereka sedang proses menguatkan semua informasi di dalam sel otak mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ummahat ya, stimulasinya kepada anak-anak yang usia 1 tahun, ajak mereka ke dunia luar, tetapi nggak boleh sendiri. Jadi syaratnya itu harus didampingi. Nggak aman ya, nggak aman anak-anak usia 1 tahun itu keluar sendiri, kita biarkan, jadi harus didampingi. Dan sebetulnya ketika di usia 1 tahun ini seharusnya adalah kita juga tidak
menitipkan anak gitu loh, menitipkan dulu anak ke siapa gitu ya. Karena apa? Karena betul-betul pola pengasuhannya itu lagi ingin kita bentuk gitu loh. Ya, seperti apa anak kita di usia 5 tahun itu kan tergantung dari pola pengasuhan di usia sebelumnya. Maka pola pengasuhan itu harus ajak gitu loh. Di usia 0 sampai 6 tahun itu pola pengasuhan itu harus ajak. Bagaimana caranya ajak? Ya salah satu caranya itu adalah orang tua tidak sering memindah tangankan anak gitu loh. Memindah tangankan anak kecuali orang yang kemudian ikut mengasuh anak-anak kita itu punya pola pengasuhan yang sama dengan kita. Ya, sehingga misalnya ya ini memang menjadi satu dilema ya bagi orang tua yang bekerja, yang dua-duanya bekerja. Terkadang karena tidak ada pengasuh ya, kemudian anaknya harus dititipkan apakah itu kepada kakek, kepada nenek, kepada om, kepada tante atau siapa ya. Nah, pastikan ya, upayakan bahwa pola pengasuhannya itu sama. Apa yang terjadi ketika berbeda? Ketika berbeda, maka biasanya ketika orang tua itu mau membangun sesuatu, diruntuhkan kembali gitu ya. Mohon maaf saya sama sekali kemudian tidak mengatakan bahwa orang tua kita itu adalah orang tua yang sudah jadul gitu ya, yang mereka tuh gak ngerti apa-apa, tidak. Tetapi tantangan anak-anak kita tuh berbeda gitu loh. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua kita ya, nenek kakeknya, itu kan nenek kakek kita itu mereka yang ibaratnya yang sudah melewati zamannya untuk saat ini mereka harus belajar lagi tentang anak. Itu kecepatannya juga berbeda dengan ibu-ibu yang masih muda. Mereka juga perlu waktu, dan biasanya kan kalau orang-orang yang sudah tua, nenek kakek itu dalam posisi yang stabil ya. Dalam posisi yang stabil ya sudah seperti ini gitu loh gayanya gitu loh. Sehingga ketika ada hal-hal yang berbeda dengan pola pengasuhan kita, maka kita perlu sekali untuk berhati-hati menyampaikannya kepada orang tua, ya kepada nenek, kepada kakek ya. Itu harus menyampaikannya dengan berhati-hati. Jika nenek kakeknya adalah orang yang pembelajar, ya alhamdulillah itu mau menerima saran, oh ternyata cucu saya ini sudah begini nih zamannya, berarti saya harus begini nih pola pengasuhannya. Nah, alhamdulillah. Tetapi jika tidak, maka pola pengasuhannya itu menjadi pola pengasuhan yang tidak ajak. Nah, atau juga ketika kita ada pembantu atau ada asisten ya di dalam rumah kita ya yang membantu ibu-ibu yang bekerja, maka ibu-ibulah yang harus membuat guide-nya, yang harus membuat aturan, hal yang boleh dan tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya asisten rumah tangga itu prinsipnya yang penting anak itu anteng gitu loh. Yang penting semuanya beres, cepat selesai gitu loh. Sehingga beberapa hal yang terkait dengan tugas perkembangan anak kurang terstimulasi dengan baik. Contoh misalnya memberikan makan anak. Itu memang kalau memberikan menyuap itu cepat selesai. Tapi kan kemampuan anak menjadi tidak berkembang ya. Apalagi jika anak-anak itu ketika disuapi dengan cara digendong ya, dengan cara digendong lalu keliling-keliling di sekitar rumah, bisa ada debu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak menghambat dari perkembangan anak-anak kita. Ataupun pada saat anak-anak makan, agar anak-anak anteng, diputarkan film ya, dan filmnya diputarkan TV, dan TV-nya itu adalah bukan kesukaan anak tapi kesukaan asistennya. Nah, apa yang terjadi? Anak mungkin bisa jadi melihat tayangan-tayangan yang itu belum sesuai dengan usianya. Nah, ini kan harus kita sadari bahwa semua hal yang ditangkap oleh anak-anak kita dari seluruh alat inderanya itu akan masuk di dalam otak mereka ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dan itu terakumulasi berulang secara terus-menerus, maka itu akan berpengaruh terhadap cara mereka bicara, cara mereka berperilaku, cara mereka memandang kehidupan ini, dan ini yang paling penting ya. Cara mereka berpikir dan memandang tentang kehidupan ini menjadi sesuatu hal yang paling penting. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua muslim itu kan harus betul-betul memelihara fitrah iman yang sudah Allah instalkan pada anak-anak kita. Sebagaimana yang saya bahas di dalam pertemuan pertama, ya, bahwa Allah itu sudah menginstalkan pada anak-anak kita, pada seluruh manusia, gorizatu padayu, atau kecenderungan untuk mensucikan sesuatu. Ya, jadi sebetulnya semua manusia membutuhkan Tuhan. Nah, tetapi tergantung bagaimana orang tuanya, apakah mampu untuk menjaga fitrah ini dengan benar, ataukah nanti anak-anak kita itu teralihkan mensucikannya itu kepada yang lain. Bisa jadi anak-anak kita tuh masih muslim,
Muslim, tetapi gaya hidupnya bukan gaya hidup Islam gitu, ya. Orientasinya semata-mata dunia, kemudian cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia berperilaku, itu tidak menggunakan standar hukum Islam. Nah, ini kan sesuatu yang harus betul-betul kita jaga. Nah, yang berikutnya adalah mereka senang sekali bereksplorasi dengan semua anggota geraknya, bereksplorasi dengan tangannya, bereksplorasi dengan kakinya, dan mereka ada pada tahapan yang disebut dengan tahapan sensori motor. Kalau di usia 0 sampai 1 tahun, sensori motor anak-anak, ya, anak-anak kita itu dipenuhi banyaknya interaksinya itu dengan kita, dengan tubuh ibunya. Jadi kita menyentuh anak, kita bermain cilukbak, kita memeluk, kita mencium. Jadi di usia 0 sampai 12 bulan sensori motor itu banyak dipenuhi dengan bermain tubuh ya, dengan pengasuhnya, dengan ibunya. Nah, tetapi ketika anak-anak itu lewat dari 1 tahun, itu kan mereka sudah mulai melihat bahwa banyak sekali benda-benda yang bisa mereka pegang. Banyak sekali benda-benda yang mereka bisa sentuh. Nah, semua itu adalah bisa digunakan untuk kegiatan yang menstimulasi sensori motor anak-anak kita. Tetapi sekali lagi kita harus tahu cara yang tepatnya bagaimana, tahapannya seperti apa, lalu bahan-bahan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita adalah anak-anak yang di usia 1 tahun sampai 2 tahun itu belum bisa membedakan mana yang aman dan tidak aman. Sehingga ketika kita memberikan alat-alat main untuk anak-anak di usia ini, maka pastikan alat-alat itu bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang aman untuk mereka. Seiring dengan bertambahnya usia, biasanya anak-anak sudah mulai berkurang. Di usia 1 tahun itu sudah mulai berkurang memasukkan benda ke dalam mulutnya. Kalau di usia sebelum 1 tahun, apa saja itu biasanya masuk ke dalam mulutnya. Nah, tetapi di usia 1 tahun itu mereka mulai berkurang. Ya, mereka mulai berkurang, lebih banyak bereksplor dengan jari-jarinya. Tetapi terkadang-kadang jika di usia sebelum 1 tahun eksplorasi terhadap terhadap memanipulasi benda ke dalam mulut ini terbatas, ada anak-anak yang lewat dari 1 tahun itu ketika melihat benda itu masuk ke dalam mulutnya juga gitu ya. Mereka masuk karena itu ketika kita menyediakan bahan dan alat, maka alat dan bahannya itu harus alat bahan yang aman. Ya, nah di usia 1 tahun pula harus dikuatkan yang terkait dengan hidden object. Saya sudah membahas ya, apa yang maksud dengan hidden object. Anak tahu bahwa benda itu ada meskipun tidak terlihat. Ya, ini saya sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Mohon maaf sebentar. Ya, nah karena itulah di usia 1 tahun ini juga harus semakin dikuatkan. Karena apa? Karena dunia anak itu akan semakin luas yang dihadapi. Ya, mereka akan bertemu dengan banyak orang karena anak-anak kita tuh adalah makhluk sosial dan mereka juga untuk bisa berkembang ya harus diberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, sehingga ketika mereka bertemu dengan banyak orang itu harus ada kemampuan pada anak untuk terpisah dari ayah atau ibunya dalam selang waktu tertentu. Misalnya ketika anak-anak masuk 3 tahun, anak-anak kita masukkan di kelompok bermain, berarti itu terpisah sementara waktu dengan ayah dan ibunya. Nah, di usia sebelum itu, anak-anak itu harus diperkaya dengan kemampuan hidden object, sehingga anak itu tidak khawatir, tidak cemas jika suatu ketika ibunya tuh pergi sebentar, karena mereka tahu kalau ibunya itu pergi, nanti ibu itu datang lagi kok. Kalau ayah pergi, nanti juga ayah akan datang lagi kok. Nah, ini yang disebut dengan hidden object. Ya, nah hidden object juga ini berkait dengan kemampuan iman. Ya, iman itu apa sih maksudnya gitu. Iman itu kan artinya percaya adanya Allah, sementara Allah itu kan tidak bisa kita lihat zatnya, tidak bisa kita sentuh gitu ya. Tetapi Allah itu bisa kita yakini dengan adanya seluruh yang Allah ciptakan. Ya. Nah, karena itulah di masa usia awal ini selalu kita kenalkan berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah sehingga anak-anak itu sudah sering mendengar Allah, Allah, Allah. Demikian juga ketika kita mencontohkan anak itu untuk makan, untuk tidur, untuk aktivitas yang lainnya, kita sampaikan, ini yang dicontohkan Rasulullah. Nah,
semakin sering anak itu mendengar Allah, Rasulullah, ini menjadi satu kosakata yang lekat dengan mereka. Nah, nanti di usia selanjutnya proses membangun imannya itu proses membangun yang akan kita lakukan dengan proses yang lebih tinggi lagi. Ketika di usia 0 sampai 6 tahun itu mereka sudah terbiasa dikenalkan ini Allah, ini dilihat oleh Allah, Allah Maha melihat, sampai anak itu oh ya walaupun belum sepenuhnya mengerti, tetapi itu tersimpan dulu di dalam otak mereka, ya. Nah, kemudian di usia 1 tahun juga anak-anak sudah mulai senang meniru perbuatan orang dewasa. Nah, ibu-ibu melihat deh anak-anaknya di usia 1 tahun, kalau anak-anak itu melihat sepatu ibunya, apa yang dilakukan? Dia memasukkan tuh ke kakinya ke sepatu ibunya ya, terus dia pakai padahal sepatunya kebesaran. Terus kalau dia lihat handphone gitu, apa yang dia lakukan? Dia akan mengambil handphone tersebut, terus dia seolah-olah disimpan lagi gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita amati ya, kenapa anak bisa melakukan itu? Karena memang anak melihat semua yang ada di sekelilingnya. Bagaimana orang dewasa itu berkata, bagaimana orang dewasa itu berperilaku, bagaimana orang dewasa itu bersikap, itu terekam dan kemudian mereka tiru gitu loh. Nah, peniruan mereka itu biasanya ditunjukkan ketika anak itu bermain peran. Nah, karena itulah para ibu sekalian ya, betul-betul kita sebagai orang tua itu harus punya kontrol diri ya. Jangan marah-marah apalagi bertengkar dengan suami ya di depan anak ya. Jangan suami itu bersikap kasar kepada ibunya atau ibunya juga bersikap kasar kepada suaminya ya. Itu anak-anak itu lihat gitu loh. Anak-anak itu melihat dan apa ya dan semua yang mereka rekam itu nanti itu akan muncul dalam satu perilaku tertentu ya. Saya pernah melihat anak-anak yang di usia 5 tahun ya, dia bermain peran. Lalu ketika dia bermain peran, biasanya guru sentra main peran itu memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memilih mau jadi peran apa, ya. Lalu anak tersebut memilih saya jadi perannya sebagai sebagai pembantu gitu, ya. Kita juga kaget gitu mendengarnya, kok ini anak mau memilih peran sebagai pembantu gitu ya. Nah, ternyata ya ketika selama anak ini bermain peran, apa yang dilakukan oleh anak yang memilih jadi pembantu? Dia apa ya? Dia itu memperlakukan anak yang berperan sebagai anak gitu ya. Jadi ada anak yang memilih menjadi anak, anaknya itu adalah anak yang usianya usia TK. Apa yang dilakukan oleh anak yang berperan pembantu ini? Waduh, dia pegangi terus ini anaknya, lalu kemudian dia bilang, aku suapin ya, kamu didik di sini ya, lalu kemana saja anak itu pergi, ini yang jadi pembantu tuh ngikutin terus semua, ya sampai waktunya tidur dia bilang, kamu tidur di situ ya, aku tidur di sini ya, gitu. Paham tidak ibu-ibu apa yang saya sampaikan? Ya, bisa jadi ya bisa jadi anak ini memang selama di rumah kedekatannya dia itu adalah kedekatan bukan dengan ibunya. Yang menjadi dia dia yang menjadi apa ya, menjadi orang yang merasa dia nyaman itu adalah asisten rumah tangganya, dan asisten rumah tangga memperlakukan dia seperti apa, seperti itu juga dia menunjukkan perlakuannya kepada orang lain. Nah, biasanya ketika bermain di sentra main peran itu terlihat perilaku-perilaku anak yang menjadi kebiasaan anak selama masa di rumah ya. Nah, karena itulah sentra main peran itu adalah sentra yang penting sekali ya, yang penting sekali untuk dibuka di lembaga sebuah sekolah, karena disitulah anak kemudian diberikan pijakan-pijakan, informasi-informasi yang seperti apa sih kalau ajaran Islam itu mengatur peran ibu, mengatur peran ayah. Nah, dan ketika guru itu menyampaikan informasi tersebut, anaknya juga dalam keadaan happy karena tidak dalam situasi yang anak harus duduk ya, yang mereka harus bersedekap dan kemudian hanya mendengarkan ceramah guru, tidak, tetapi sambil anak itu beraktivitas dan kemudian guru itu memberikan pijakan, masuk kamar mandi kakinya apa yang mana dulu ya gitu, kemudian ingat kalau masuk kamar mandi apakah sudah membawa alat-alatnya. Nah, semua itu menjadi sebuah proses yang membelajarkan anak gitu loh, sehingga diharapkan anak-anak itu ketika mereka mandi di rumah prosesnya itu dilakukan dengan lancar, bawa alat mandinya, bawa handuknya, bawa pakaiannya, dan kemudian ketika mereka di dalam kamar mandi, mereka tidak bermain air, tapi fokus untuk mandi.
Nah, di usia 1 tahun, kemampuan mengenal lingkungan itu semakin lebih detail, ya. Karenanya di usia 7 bulan kenapa muncul Stranger Anxiety, ini adalah kemampuan yang kita tunggu-tunggu yang menunjukkan bahwa anak kita kemampuan untuk mengobservasinya itu sudah semakin detail. Nah, ini harus distimulasi dengan cara apa? Disitulah peran para ummahat ketika bermain dengan anak, mengenalkan ciri-ciri dari benda-benda yang mereka lihat. Ciri-cirinya apa? Warnanya, teksturnya, baunya, fungsinya. Jadi ketika anak-anak itu bermain, kita tidak diam, tapi kita berbicara dengan anak. Perhatikan, apa ini warnanya? Ini warnanya biru. Kalau anak-anak usia 1 tahun kan belum langsung bisa menirukan. Walaupun anak-anak itu belum bisa langsung menirukan apa yang kita ucapkan, kita sampaikan saja. Ini biru, biru itu seperti langit. Baju ibu juga biru. Nih, lihat ada warna birunya. Coba perhatikan baju Ade ada warna birunya tidak? Kalau yang ini warnanya merah. Perhatikan, warna merah berbeda dengan warna biru. Seolah-olah anak-anak kita tidak paham. Jadi cuma melihat, mengamati gitu kan. Tetapi sesungguhnya ketika kita terus berbicara kepada mereka, itu masuk dan informasi-informasi itu disimpan di dalam sel-sel otak mereka. Dan anak usia 1 tahun itu adalah anak yang membutuhkan predictable condition. Apa yang disebut dengan predictable condition? Ini sebetulnya di usia sebelumnya juga dibutuhkan. Jadi mereka itu butuh kondisi-kondisi yang bisa diprediksi. Karenanya diusahakan di dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun pola kedisiplinan itu sudah terbangun pada anak-anak kita. Meskipun anak kita itu kelihatannya memberontak, melawan, tapi sesungguhnya itu adalah letupan-letupan dari belum adanya regulasi emosi mereka ya terhadap sebuah aturan yang harus mereka ikuti, mereka patuhi, dan mereka belum mampu untuk meregulasinya karena misalnya saat itu ada keinginan tertentu, tapi sebetulnya aturan itu adalah sesuatu yang kondisi yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tuh sudah punya pola yang baik ya, jam berapa bangun tidur, jam berapa waktu bermain, jam berapa waktu makan snack, sampai jam berapa waktu makan siang, sampai aktivitas itu menjelang malam hari ya, maka pola itulah yang nanti akan anak buat ya yang sudah akan anak lakukan ketika anak-anak itu memasuki tahapan yang selanjutnya yaitu di usia 7 sampai 12 tahun. Perbedaannya apa? Kalau di usia 0 sampai 6 tahun itu masih terus kita ingatkan, kita dampingi, ya kita polakan, istiqomah. Begitu usia 7 sampai 12 tahun, harapannya anak-anak kita sudah punya keterampilan yang disebut dengan self-directed. Self-directed itu apa? Mereka punya arahan diri. Mereka sudah bisa kontrol, ini waktunya saya untuk melakukan apa, ini waktunya saya untuk melakukan apa. Sehingga antara satu aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya, itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita harapkan, aktivitas yang bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Sehingga anak kita tuh terbiasa untuk bekerja giat, rajin, ya, karena mereka sudah dipolakan untuk seperti itu. Nah, tetapi yang namanya anak-anak ya, namanya anak-anak ada pada masanya nanti mereka itu ada bosan terhadap aktivitas rutin yang mereka lakukan. Nah, proses seperti yang ini wajar ya, wajar ibu-ibu semua muncul pada saat di dalam perjalanan anak-anak kita. Jadi itu pun tidak perlu kaget ketika misalnya anak-anak misalnya bosan aku nggak mau kayak gini, pengen begini. Nah, maka komunikasi yang dilakukan oleh para umat di sini itu memegang peranan penting. Bagaimana kita membangun dialog, mengajak anak berkomunikasi, memahamkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan mereka. Baik. Nah, ini saya sudah sampaikan ya. Jadi pola itu usahakan sudah mulai terbangun ya. Mulai dari bangun pagi dibiasakan. Ya jangan dibiasakan anak itu bangun jam 7, bangun jam 8 ya, karena kalau nanti akan seperti itu polanya ya. Ritme sikardianya akan bikin alarm ya saya bangun jam 8. Sehingga kalau kita mau setting lagi lebih pagi ya itu akan akan lebih sulit bagi kita ya, apalagi ketika anak-anak itu baru masuk sekolah, dia baru belajar lagi di setting waktu untuk bangun paginya. Itu Masya Allah. Jadi ibaratnya itu orang tua juga
ada tekanan dari sekolah, sementara anaknya juga itu belum dalam keadaan yang belum siap. Nah, coba kalau itu seandainya kita lakukan sebelum anak-anak itu masuk sekolah, ya dimulai dari sejak dini kita kenalkan, maka ibu-ibu yang akan menikmati prosesnya, dibangunkan sudah tidak perlu marah-marah, ya. Jadi kita cukup dengan cara mengetuk pintunya atau katakanlah cuma dengan cara mengingatkan anak segera untuk bangun, tidak perlu sampai harus ditarik dari kasur. Ada ya, saya pernah membantu salah seorang ibu ya yang anak-anaknya apa ya, dibiasakan bangun siang, dan kalau misalnya anak-anak itu bangun bukan dengan cara komunikasi, bukan cara membangun kesadaran, tapi misalnya waktu sekolah jam 7, anak dibiarkan, tidak dibiasakan bangun pagi, begitu jam 6 anak-anaknya itu digendong gitu masuk kamar mandi. Jadi anak itu di apa ya, diperlakukan seperti robot aja gitu. Anak nggak diajak, nggak dipersiapkan, anak nggak dipahamkan kenapa ini harus bangun pagi. Apa yang terjadi ketika anak itu sudah memasuki akil balik, waduh, masya Allah ya, subhanallah. Jadi anak ini betul-betul harus belajar lagi seperti ketika anak ini di usia awal, ya. Dipaksa oleh ibunya harus bangun. Nah, kalau anak-anaknya sudah besar, itu kan biasanya anak-anak sudah bisa melawan ya. Sehingga memang ibu bapaknya betul-betul harus ekstra kerja keras untuk membangun kebiasaan-kebiasaan pola ini pada anak-anak kita. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas yang bisa ibu-ibu lakukan di rumah. Jadi mulai dari bangun pagi sampai anak itu tidur, itu buatlah pola-pola yang teratur karena membuat anak-anak itu bisa nyaman gitu loh dengan ibunya. Termasuk ketika misalnya nanti kalau sudah anak-anak itu masuk sekolah tatap muka, usahakan ya bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang tidak bekerja ya, kalau anak-anak itu pulang sekolah, jemput pada waktunya. Karena anak itu resah Bu ketika mereka itu sudah waktunya pulang ya, terus ibunya datang telat, apalagi tidak disampaikan terlebih dahulu kepada anaknya. Itu keresahan ya, itu buat anak itu tidak nyaman ya. Bagaimana kami juga para guru harus memberikan memberikan penjelasan ya kepada anak-anak, bahkan ada anak-anak ya kalau memang tidak siap dia itu menangis dan biasanya itu akan menimbulkan kecemasan juga. Jangan-jangan besok ibu saya jemputnya terlambat lagi. Ya, atau misalnya anak-anak yang diantar ke sekolah, kemudian ketika diantar ke sekolah itu kadang-kadang pagi, kadang-kadang kesiangan, ya. Nah, ini sangat berpengaruh. Anak-anak tidak nyaman, ya. Ibu-ibunya mungkin tidak merasakan ya ketika anak itu diantar telat ya ke sekolah, lalu anaknya itu masuk sekolah, lalu ibunya pulang. Ibunya tidak merasakan apa sih yang ada dalam hati anak gitu, apa yang ada dalam pikirannya dia gitu. Sama seperti hanya kalau kita datang kepada sebuah pertemuan ya, kepada sebuah acara, lalu kita di situ adalah orang yang datang paling terakhir. Kita menjadi pusat pusat perhatian gitu dari semua orang yang ada di situ. Pasti kita nggak nyaman ya, kita nggak nyaman, dan biasanya anak-anak itu mereka ketika melalui masa transisinya perlu waktu yang cukup panjang, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu biasanya masa transisinya cepat, dia cepat meregulasi diri, oh ya, ketika ada sebuah kondisi yang harus menuntut dia untuk beradaptasi, itu biasanya cepat. Tapi kalau anak-anak itu tidak. Jadi ada anak-anak yang kalau datang diantar telat oleh orang tuanya, begitu datang di sekolah, orang tuanya pulang, anaknya perlu waktu untuk bisa diajak oleh gurunya melakukan berbagai macam aktivitas di sekolah. Ya, nah ini tergantung setiap anak berbeda-beda. Ada yang memang membutuhkan waktu transisi 10 menit, 15 menit, tapi ada juga anak yang seharian ini nggak mau melakukan apa-apa. Itu saking bete-nya. Ya, jadi predictable condition ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi pada anak-anak kita. Ya, datang bangun pagi waktunya tepat, setiap hari seperti itu ya. Kalaupun misalnya molor-molor nggak sampai 1 jam, misalnya bangun jam 5 lalu kemudian tiba-tiba bangun jam 6 gitu kan, paling dalam rentang itulah kita upayakan anak-anak kita sudah punya pola bangun pagi. Demikian juga pada saat waktu-waktu makan ya, diusahakan bagi para orang tua ya, kalau sarapan itu bareng ya, ini adalah kesempatan yang baik ya, karena pada saat makan bersama itu adalah kesempatan yang baik sekali untuk bicara banyak hal dengan anak-anak kita ya, dengan anak-anak kita. Alaika sallallahu Muhammad.